Putra Hospital Surabaya kembali menyelenggarakan operasi live surgery penanganan tumor hipofisis menggunakan metode endoskopi minimal invasif. Teknik endoskopi minimal invasif memungkinkan pasukan medis mengakses tumor melalui lubang kecil, kerap kali berukuran kurang dari 1-2 cm. Teknologi ini dapat meminimalisir trauma pada jaringan sekitar otak, mengempiskan rasa pasca operasi lalu mempercepat waktu pemulihan pasien. Selain itu, penyelenggaraan teknologi endoskopi canggih juga memungkinkan visualisasi yang digunakan lebih lanjut baik sehingga presisi operasi lebih besar tinggi. Operasi berlangsung sukses, pasien kondisi baik dan juga stabil. Operasi yang dimaksud dijalankan secara live ini disaksikan oleh keluarga selain dengan visi rumah sakit untuk terus berinovasi, menghadirkan layanan kebugaran berkualitas, berasam untuk terus-menerus berada di area garis depan perubahan teknologi medis pada Indonesia. Proses operasi memakan waktu 2,5 jam. Pernahkah Anda mendadak mengalami asam lambung naik pada waktu sedang panik, cemas, atau grogi? Mungkin hanya itu menjadi petanda bahwa Anda sedang mengalami GERD anxiety. Lantas, kecemasan atau grogi menyebabkan asam lambung naik? Berikut penjelasan mengambil dari berbagai sumber hari Senin. Anxiety atau kecemasan adalah respon alami tubuh terhadap stres. Meskipun GERD dan juga anxiety adalah dua hal yang berbeda, namun peneliti percaya bahwa kedua permasalahan yang dimaksud saling berhubungan. GERD anxiety merupakan gangguan saluran pencernaan, oleh sebab itu kecemasan. Berdasarkan studi tahun 2018 pada Medical News Today, mereka melibatkan GERD anxiety merupakan gangguan saluran pencernaan, oleh sebab itu kecemasan. Berdasarkan studi tahun 2018 pada Medical News Today, mereka melibatkan 19.000 orang lalu ditekan. Kenapa kayak jelek bahasanya? GERD anxiety merupakan gangguan saluran pencernaan, oleh sebab itu kecemasan. Berdasarkan studi tahun 2018 pada Medical News Today, mereka melibatkan 19.000 orang lalu ditemukan bahwa yang tersebut mengalami kecemasan lebih banyak kemungkinan besar mengalami gejala GERD. Studi lain menemukan bahwa efek negatif GERD mampu meningkatkan kecemasan dan juga depresi. Studi lain menemukan bahwa efek negatif GERD mampu meningkatkan kecemasan dan juga depresi. Penelitian lain menemukan bahwa anxiety bisa jadi berkaitan dengan gejala GERD seperti heartburn dan juga nyeri perut bagian atas. Kecemasan kemudian tekanan psikologis lain mempengaruhi motilitas esofagus, kemudian fungsi sphincter esofagus bagian bawah. Motilitas esofagus memunculkan kontraksi untuk memindahkan makanan ke perut. GERD secara umum atau akibat kecemasan memiliki gejala yang sama. Oleh sebab itu, yang dimaksud membedakan hanyalah pemicu yang mana mendasarinya. Berikut gejala GERD anxiety. Perhatian tercekik dalam bagian tenggorokan. Gangguan tidur, sering merasa gelisah atau khawatir berlebih, keringat dingin, jantung berdebar bahkan sampai sesak, muncul rasa panas di dalam bagian dada atau heartburn, sakit perut dan juga mual, bau mulut, suara sesak, nyeri ulu hati disertai rasa asam pada mulut, tak diperparah aktivitas fisik, dirasakan semakin berat ketika berbaring. Cara mendapatkan kebugaran yang dimaksud bisa saja bikin kita happy, itu sangat mudah. Salah satunya adalah dengan memperhatikan konsumsi keseharian gula yang kita konsumsi. Hidup sehat itu tidak ada perlu untuk mengorbankan konsumsi gula kita sehari-hari. Kita bisa saja mengganti gula reguler yang tersebut biasa menjadi gula rama. Dengan membiasakan mengonsumsi gula rama yang dimaksud berlow GI, ini tentunya dapat menjaga berat badan. Selain itu dapat juga menjaga kadar gula darah menjadi lebih banyak stabil sehingga dapat menjadikan diri kita dapat kenyang lebih banyak lama. Dan berikutnya
pemanfaatan lemak yang tersebut lebih banyak. Baik dengan begitu, tubuh kita mampu menggunakan lemak sebagai energi, dan yang mana paling utama yang sanggup didapatkan dari mengonsumsi gula rama, kita dapat menjaga berat badan untuk mendapatkan hasil yang dimaksud ideal. Dengan mengonsumsi gula reguler dengan mengonsumsi gula reguler dengan mengonsumsi gula reguler secara berlebih pada pola makan kita sehari-hari, nantinya pola makan kita akan menjadi berantakan dan juga dapat menambah berat badan secara berlebih. Dengan begitu, pola hidup kita akan terganggu, juga rawan akan mendapatkan stres. Untuk mendapatkan tubuh ideal yang tersebut kita idamkan, perlu memperhatikan serta merutinkan berbagai hal. Memulai hari dengan hal-hal yang baik dapat dengan memperhatikan asupan yang mana dimakan pada ketika sarapan, dapat memilih makanan dengan nutrisi yang mana baik untuk tubuh, dan juga tentunya hindari makanan yang mana mengandung minyak. Dapat makan dengan komposisi gizi yang tersebut seimbang, di dalam mana harus seimbang mempunyai zat protein, lemak sehat, karbohidrat, low GI, dan juga serat pada tiap makanan yang mana kita konsumsi sehari-hari. Hal yang dimaksud perlu diperhatikan berikutnya ialah ngemil. Ngemil dapat dialihkan ke snack yang tersebut mengandung gula rama yang digunakan, mana gula rama lebih tinggi sehat untuk tubuh kita, mengandung komposisi yang tersebut low GI. Dan hal ini perlu sekali dirutinkan, yaitu usahakan untuk masih terus bergerak dengan rutin berolahraga. Rekomendasi penyelesaian diet alami. Teh hijau. Teh hijau adalah salah satu minuman yang digunakan paling populer pada dunia diet. Kandungan katekin pada dalamnya, khususnya EGCG, dapat membantu meningkatkan metabolisme dan juga membakar lemak lebih banyak cepat. Teh hijau juga mengandung kafein pada jumlah agregat moderat yang dapat meningkatkan energi serta membantu membakar kalori. Cuka apel. Cuka apel sudah ada lama dikenal sebagai salah satu material alami untuk diet. Kandungan asam asetat pada cuka apel dapat membantu menurunkan kadar gula, meningkatkan rasa kenyang, serta mengurangi lemak perut. Menambahkan 1 atau 2 sendok makan cuka apel kepada air dan juga minuman sebelum makan dipercaya membantu proses penurunan berat badan. Jahe. Jahe kerap digunakan sebagai komponen alami untuk meningkatkan pencernaan serta metabolisme. Gingerol, senyawa terlibat di jahe, dapat membantu meningkatkan suhu tubuh sehingga membantu proses pembakaran lemak. Selain itu, jahe juga dapat membantu mengontrol nafsu makan sehingga asupan kalori dapat berkurang. Kunyit. Kunyit mempunyai senyawa berpartisipasi bernama kurkumin yang digunakan terkenal dengan sifat antiinflamasinya. Penelitian menunjukkan bahwa kurkumin dapat membantu mengurangi pembentukan jaringan lemak di tubuh, juga meningkatkan metabolisme. Konsumsi kunyit pada bentuk minuman atau tambahan pada makanan dapat membantu acara diet. Kopi hitam. Kopi hitam tanpa gula merupakan minuman yang dimaksud dapat membantu proses penurunan berat badan. Kandungan kafein pada kopi dapat merangsang sistem saraf pusat, meningkatkan metabolisme, kemudian memobilisasi lemak dari jaringan adiposa. Selain itu, kopi juga memiliki efek penekan nafsu makan pada jangka pendek. Kayu manis. Kayu manis mempunyai kegunaan mengontrol kadar gula darah. Dengan menstabilkan kadar gula, kayu manis membantu mengempiskan keinginan untuk makan makanan manis lalu tinggi kalori. Selain itu, kayu manis juga dipercaya dapat mempercepat metabolisme lemak di tubuh. Bawang putih. Bawang putih mengandung senyawa yang dimaksud disebut alisin yang membantu mengurangi nafsu makan, kemudian meningkatkan metabolisme. Bawang putih juga mempunyai sifat antiinflamasi, kemudian dapat membantu menyeimbangkan kadar gula darah yang mana penting pada proses penurunan berat badan.